Nah, perbedaan costing sektor jasa vs manufaktur. Nah, sudah dijelaskan bahwa sektor jasa bersifat pada karya atau padat modal, sehingga proporsi elemen biayanya berbeda dari manufaktur. Di manufaktur itu biaya materialnya lebih dominan, sedangkan di sektor jasa biaya tenaga kerja lebih dominan. Pengertian tonne kilometer dan passenger kilometer. Nah, pada tonne kilometer yaitu biaya menyangkut 1 ton barang sejauh 1 kilometer atau transportasi barang. Nah, ada passenger kilometer yaitu biaya mengangkut satu penumpang sejauh 1 kilometer atau transportasi penumpang. Selanjutnya, klasifikasi biaya seperti standing, running, dan maintenance. Nah, klasifikasi pada standing yang dimana contohnya seperti asuransi, pajak, gaji bulanan, dan penyusutan. Nah, pada running cost, yang dimana itu ada solar, oli, upah berbasis operasional. Dan yang terakhir ada maintenance cost, yang dimana ini contohnya seperti perbaikan, ban, dan suku cadang. Baik, perkenalkan nama saya Siti Fadila dengan NIM A0312511051 akan melanjutkan materi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi dasar dan perhitungan sederhana. Di sini kita bisa lihat untuk ilustrasi kedua, yaitu perusahaan Aksa Passenger Transport. Jadi Aksa Passenger Transport menjalankan 5 bus antar 2 kota yang berjarak 40 km. Nah, setiap bus ini memiliki kapasitas tempat duduk yaitu 40 penumpang. Kemudian di sini ada pembukuan dari Aksa Passenger Transport untuk pada bulan April. Actual passenger atau penumpang bus ini itu hanya terisi sebanyak 75% dari kapasitas normalnya. Kelima bus ini tuh berjalan setiap hari pada bulan tersebut. Dan setiap bus ini melakukan perjalanan 1 kali pulang pergi di setiap harinya. Kemudian hitunglah biaya per passenger kilometer. Nah, kemudian di sini ada cara kerjanya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghitung total passenger kilometers. Total passenger kilometers ini artinya total jarak perjalanan yang ditempuh oleh seluruh penumpang. Jadi rumusnya itu ada total bus dikali jarak dikali kapasitas tempat duduk dikali kapasitas yang terisi dikali dengan jumlah hari yang digunakan pada bulan tersebut dan berapa kali perjalanan. Jadi untuk total bus ada 5, bisa kita lihat di sini ada 5. Kemudian jarak antara dua kota tersebut adalah 40 km. Kemudian ada seating capacity atau kapasitas tempat duduk. Di sini kita bisa lihat ada 40 passenger dan kapasitas yang digunakan ada 75%. Kemudian ada total hari, yaitu karena di sini dia berjalan setiap hari dalam 1 bulan, jadi kita hitung dikali 30. Dan total perjalanan. Karena perusahaan di sini itu melakukan 1 perjalanan pulang pergi, jadi kita hitung ada 2 perjalanan, yaitu perjalanan pulang dan perjalanan pergi. Jadi di sini dikali 2. Kemudian 5 dikali 40 kali 40 kali 75% kali 30 dan kali 2 menghasilkan 360.000 passenger kilometers. Kemudian di sini kita lanjut untuk menghitung cost per passenger kilometer atau biaya per penumpang kilometer. Rumusnya yaitu total cost atau total biaya dari perusahaan tersebut pada bulan tersebut dibagi dengan total passenger kilometers yaitu 360.000. Jadi ini adalah pembukuan dari perusahaan Aksa. Bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat ada biaya tetapnya yaitu ada upah, gaji, pajak, depresiasi, dan bunga. Dan total untuk biaya tetap ini ada 96.000. 96.000 ini kita bagi dengan 360.000 passenger kilometer sesuai dengan rumus ini tadi menghasilkan 0,267. Kemudian ada biaya operasional yaitu diesel dan minyak-minyakan, totalnya 40.000, kemudian kita bagi dengan 360.000 tadi, kemudian menghasilkan 0,111. Kemudian yang terakhir ada biaya maintenance, yaitu perbaikan dan maintenance sebanyak 8.000. Kita bagikan dengan angka yang tadi, 360.000 menghasilkan 0,0222. Total dari biaya pada bulan April yaitu 144.000, dan bisa juga kita langsung bagi dengan 360.000 menghasilkan 0,4. Jadi di sini cost per passenger kilometer yaitu 0,4. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu pada ilustrasi 5 dengan perusahaan GTC Lorry Service. Jadi di sini perusahaan GTC itu memiliki sebuah truk dengan kapasitas muatan sebesar 6 ton. GTC ini mengoperasikan layanan truk dari kota A ke kota B untuk vendor tertentu. Perusahaan mengenakan tarif 2.400 Indian rupiah per ton dari kota A ke kota B dan 2.200 Indian rupiah per ton untuk perjalanan pulang dari kota B ke kota A. Barang juga dikirim ke kota perantara C, tetapi tidak ada biaya tambahan yang ditagihkan untuk bongkar muat di kota antara tersebut. Dan tidak ada diskon tarif yang diberikan untuk pengurangan beban muatan setelah pembongkaran di kota perantara. Jarak antara kota A dan kota B adalah 300 km dan jarak antara kota A dan kota C adalah 140 km. Pada bulan Januari, truk melakukan 12 perjalanan antara kota A dan kota B. Dan di sini ada detail dari perjalanan mereka. Kemudian ada biaya tetap tahunan dan biaya maintenance yang masing-masing sebesar 600 Indian rupiah untuk biaya tetap tahunan dan 120.000 untuk biaya maintenance. Biaya operasional yang dihabiskan pada bulan Januari yaitu 294.400.
ini tuh sudah include atau sudah termasuk dengan 12.400 untuk membayar penalti overload. Kemudian kita disuruh untuk menghitung yang pertama, yaitu menghitung biaya per yang A yaitu komersial ton kilometer dan B absolut ton kilometer, dan yang kedua untuk yaitu menghitung laba rugi bersih pada bulan Januari. Jadi yang pertama-tama perlu kita ketahui apa perbedaan komersial ton kilometer dan absolut ton kilometer. Untuk komersial ton kilometer ini, kita mengalihkan rata-rata berat muatan dari seluruh titik pemberhentian dengan total jarak perjalanan. Jadi rumusnya yaitu rata-rata muatan yang diangkut oleh truk tersebut dikalikan dengan jarak tempuh untuk perjalanan tersebut. Kemudian untuk absolut ton kilometer, metode ini tuh menjumlahkan hasil perkalian muatan nyata atau muatan yang benar-benar terjadi, bukan hasil dari rata-rata, dengan jarak pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh truk tersebut. Jadi yang pertama, kita perlu untuk menghitung biaya bulanan pada truk tersebut. Di sini bisa kita lihat untuk biaya tetapnya, yaitu biaya tetap tahunan, yaitu 600.000 dari sini tadi. Karena ini biaya tahunan, jadi kita perlu untuk membagi dengan 12 bulan. 600.000 bagi 12 yaitu 50.000 per bulan. Kemudian ada biaya maintenance sebesar 120.000. Kita perlu untuk membaginya dengan 12 bulan sehingga mendapatkan 10.000 per bulan. Kemudian ada biaya operasional. Di sini biaya operasionalnya adalah 294.400. Kita kurangi dengan penalti atas overload yaitu 12.400 sehingga menghasilkan 282.000. Kemudian total biaya bulanan yang terjadi pada bulan Januari yaitu 342.000 India rupiah. Kemudian kita hitung, jadi yang A itu adalah cost per commercial ton kilometer. Jadi rumusnya yaitu biaya yang terjadi pada bulan tersebut kita bagikan dengan ton kilometer. Cara untuk mendapatkan ton kilometer ini tuh bisa kita kalikan, yaitu total jarak kita kalikan dengan rata-rata muatan. Jadi kita kembali ke sini tadi. Kemudian untuk perhitungan komersial ton kilometer, pertama-tama kita hitung tadi total jaraknya yaitu 300. Kita kalikan dengan 2 kali 12 perjalanan yang tadi itu pulang pergi, sehingga kita mendapatkan 7.200 km. Kemudian kita hitung untuk rata-rata beban yang diangkut. Untuk perjalanan pergi itu 12 kali, kita kalikan dengan 6. Kita tambahkan 2 kali perjalanan yang singgah ke kota C, kemudian kita kali dengan 4 ton. Sehingga kita mendapatkan 80. Kemudian untuk perjalanan kembali atau pulang, yaitu ada 5 kali perjalanan dengan berat 8 ton. Kemudian kita tambahkan 6 kali perjalanan dengan 6 ton. Kemudian kita tambahkan 1 kali perjalanan dengan muatan 6 ton, sehingga menghasilkan 82. Kemudian ada total beratnya, yaitu 80 ditambah 82, yaitu 162. Kemudian ada total perjalanannya, yaitu 26 kali tadi, sehingga kita bisa bagi 162 dibagi 26, kita mendapatkan rata-rata berat atau rata-rata muatan 6,23. Jadi total komersial ton kilometer yaitu 44.856. Kemudian untuk yang kedua yaitu kalkulasi absolut ton kilometer. Untuk perjalanan pergi dari kota A ke kota B itu adalah 10 kali perjalanan dengan jarak 300 km dan muatan 6 ton. Kita kalikan saja mendapatkan 18.000. Kemudian dari kota A ke kota C kita kalikan sehingga mendapatkan 1.680. Dan kota C ke kota B bisa kita kalikan sehingga mendapatkan 1.280, sehingga total untuk ton kilometer pergi yaitu 20.960. Jalan kembali atau pulang dari kota B ke kota A ada 5 kali perjalanan kali 300 kali 8 ton, ditambah dengan 6 kali perjalanan kali 300 kali 6 ton sehingga mendapatkan 22.800. Kemudian ada dari kota B ke kota C yaitu 1 kali perjalanan kali 160 kali 6, kemudian kita dapatkan 960 sehingga totalnya 23.760. Kemudian kita tambahkan 20.960 dan 23.760 sehingga mendapatkan 44.720 untuk menghitung laba rugi bersih pada bulan Januari. Itu komponennya. Yang pertama, ada tarif atau pendapatan yang didapat dari perjalanan keluar, yaitu 10 tambah 2 perjalanan dikalikan dengan muatan yaitu 6 ton, dikalikan dengan tarif yang dikenakan yaitu sebesar 2.400 India rupiah, sehingga kita mendapatkan 172.800. Kemudian pendapatan dari perjalanan kembali yaitu 5 kali perjalanan kita kalikan dengan 8 ton dan kita kalikan 2.200 untuk tarif perjalanan kembali. Kemudian kita tambahkan dengan muatan yang kemudian kita tambahkan dengan 6 tambah 1 yaitu 7 kali perjalanan dikalikan dengan 6 ton dan kita kalikan dengan 2.200 sehingga bisa kita dapatkan 180.400. Kemudian kita tambahkan 172.800, kita tambahkan 180.400 hingga menghasilkan 353.200. Kemudian kita kurangi dengan biaya bulanan yang tadi yaitu 342.000, mendapatkan laba operasi sebesar 11.200. Kemudian karena tadi ada overload, biaya tambahan untuk penalti sebesar 12.400. Bisa kita lihat di sini 11.200 dikurangi 12.400, jadi perusahaan ini tuh mengalami kerugian atau loss sebesar 1.200.
Baik, perkenalkan nama saya Desnaya Boko dengan NIM A031251065 dan akan menjelaskan mengenai ilustrasi ketiga, yaitu menentukan tarif bus dengan target laba. Baik, pada soal diceritakan bahwa ada sebuah perusahaan bus, yaitu ABC Transport Company, yang ingin menentukan tarif passenger kilometer yang harus digunakan pada setiap penumpang dengan target yang diinginkan, yaitu sebesar 15% dari pendapatan atau takings. Baik, data yang telah diberikan pada ilustrasi ketiga, yang pertama ada jarak rute sejauh 40 km dengan satu arah, harga bus 10 juta rupiah, asuransi 3% per tahun, pajak tahunan Rp20.000, sewa garansi Rp20.000 per bulan, respirasi tahunan 204, umur bus 2,5 tahun, gaji sopir Rp30.000 per bulan, gaji kondektur Rp25 per bulan, komisi yaitu dari sopir dan kondektur sebesar 10% dari pendapatan yang dibagi rata, stationery sebesar Rp1.000 per bulan, gaji manajer Rp17.000 per bulan, BBM dan oil 500 per 100 km, trip per hari 3 kali putaran atau 6 kali perjalanan sekali jalan. Rata-rata penumpang 40 per trip, serta hari operasi per bulan sebanyak 25 hari. Sehingga yang ingin ditanyakan yaitu berapakah tarif penumpang tiap per kilometernya. Baik, untuk menghitung tarif penumpang per kilometer, yang pertama kita mencari yaitu total dari kilometer per tahun, yang dimana satu bus dikalikan 40 km dikali 25 hari dikali 6 trip sekali perjalanan serta dikali 12 bulan, sehingga total kilometer per tahun sebanyak 72.000 per kilometer. Lalu yang kedua yaitu mencari total passenger kilometer per tahun, yang dimana 72 km itu dikalikan dengan 40 penumpang sehingga menghasilkan 2.880 passenger kilometer. Lalu yang ketiga yaitu menghitung biaya BBM per tahun, yang dimana total dari kilometer per tahun dikalikan dengan BBM oil per tahun sebesar 72.000 km dikalikan dengan 500 per 100 km sehingga menghasilkan 360.000. Baik, yang keempat yaitu menyusun serta menghitung biaya per penumpang kilometer per tahunnya, yang dimana yang komponen pertama yaitu ada biaya tetap yang mencakup asuransi, pajak tahunan, sewa garansi, penyusutan, gaji sopir, gaji kondektur, alat tulis, serta gaji manajer, serta total dari biaya tetap sebesar 1.566 serta tarif per penumpangnya sebesar 0,5438. Lalu ada komponen kedua yaitu biaya variabel yang mencakup bensin dan oil, komisi untuk sopir dan kondektur sebesar 10%, dan total dari biaya variabel sebesar 644 dengan tarif per penumpang 0,2236. Lalu komponen yang ketiga yaitu biaya perawatan sebesar 204 dengan tarif per penumpang 0,0708, sehingga total dari keseluruhan dari ketiga komponen tersebut sebesar 2.414 dengan tarif per penumpang 0,8382 dan laba yang diinginkan sebesar 15%, sehingga untuk per tahunnya 426.000 serta tarif per penumpang per tahunnya sebesar 0,9861. Baik, pada ilustrasi keempat terdapat sekolah alias SMC yang merupakan sekolah negeri yang memiliki 5 bus. Masing-masing bus tersebut beroperasi ke arah yang berbeda untuk mengangkut siswa sekolah. Karena banyaknya siswa yang menggunakan layanan bus tersebut, maka bus tersebut beroperasi dengan 2 shift setiap harinya, yaitu pagi dan sore. Lalu berapakah biaya rata-rata bagi siswa per bulannya? Bagi siswa yang tinggal kurang dari 4 km yang membayar dengan setengah tarif, serta yang tinggal lebih dari 4 km yang membayar tarif penuh. Baik, yang pertama yaitu biaya pengoperasian bus per busnya untuk 5 bus selama setahun. Yang pertama ada biaya tetap mulai dari gaji sopir dengan tarif 4.500 per bulannya, dengan per busnya per tahunnya 54.000. Lalu untuk 5 bus per tahunnya sebesar 270. Lalu yang kedua ada gaji petugas kebersihan sebesar 3.500, untuk per tahunnya 8.400, serta untuk 5 bus per tahunnya 42.000, serta biaya lisensi, pajak dan lain-lain sebesar 8.600 untuk per tahun dengan tarif 8.400 per tahunnya. Per busnya per 5 busnya sebesar 43.000, serta ada asuransi 10.000 per tahunnya, dan untuk 5 bus per tahunnya sebesar 50.000, menyusulkan dengan tarif 100.000 per tahunnya, dan untuk 5 busnya sebesar 500.000. Lalu yang kedua ada biaya perawatan yang mencakup reparasi dan perawatan sebesar 35.000 per tahunnya, dan untuk 5 busnya sebesar 175.000. Lalu yang ketiga ada biaya operasi yang di dalam mencakup bahan bakar solar sebesar per tahunnya 162.000, dan untuk 5 busnya sebesar 810. Jadi total biaya dari ketiga komponen tersebut, dari biaya tetap, biaya perawatan serta biaya operasi sebesar 378.000, dan untuk 5 busnya per tahunnya 1.890. Jadi biaya bus per bulan sebesar 31.500 serta biaya per bulan dari 5 bus tersebut 175.500. Dan jumlah siswa setara per tahunnya 150 serta untuk 5 busnya per tahunnya 750. Lalu yang kedua ada biaya rata-rata per siswa per bulannya. Yang pertama, siswa yang berasal dari jarak kurang hingga 4 km yang membayar dengan setengah tarif, sehingga perhitungannya itu total biaya per bulan dibagi dengan siswa setara. Total biaya per bulannya 31.500 dibagi dengan 150 siswa, sehingga tarif yang dikenakan pada siswa kurang hingga 4 km sebesar 210. Lalu yang kedua ada siswa yang berasal lebih dari 4 kilo yang membayar dengan tarif penuh. Biayanya yaitu dari biaya setengah tarif sebesar 210 tersebut dikalikan dengan 2 sehingga menjadi 420. Itulah biaya rata-rata per siswa tersebut untuk per bulannya. Baik, kesimpulan pada kelompok kami, kelompok 3, yang membahas service costing atau penentuan biaya jasa dengan fokus utama pada sektor transportasi, yaitu dalam menghitung biaya transportasi, kita juga harus menentukan unit biaya yang tepat, mengklasifikasikan biaya ke dalam standing, running, dan juga maintenance charges, serta melakukan perhitungan dengan cermat, termaksud konversi satuan seperti equivalent student, dan menangani biaya abnormal seperti denda overlanding secara terpisah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.